B. Kalau C plus D ini berarti bertambahnya konsentrasi C dan D. ABC-nya juga nanti gitu. Contohnya Ibu ada A gini. A, berkurangnya konsentrasi C. Betul nggak Kenzi kalau berkurangnya konsentrasi C? Betul sih harusnya. Berkurangnya konsentrasi C. Enggak salah. Oke, kalau berkurangnya konsentrasi B? Kalau buat nambahnya konsentrasi C sama D ya. Ya, kalau ada kalimat gini contohnya, berkurangnya konsentrasi B, betul apa salah? Betul. Betul, pinter. Oke, Sarah, ya muncul. Oke, gitu ya, betul ya. Sekarang kalau berkurangnya konsentrasi D, betul atau salah? Salah. Oke, pinter. Sip. Jadi pokoknya setelah tanda panah itu lama-kelamaan pada setiap saat dia akan bertambah. Kalau sebelum tanda panah, nah secara singkatnya gitu gitu ya. Jadi kalau sebelum tanda panah lama-kelamaan dia akan berkurang. Gitu ya. Berarti Ibu itu tuh gak emang selalu A sama B gitu ya? Bisa Ibu ganti unsurnya di sini, bisa jadi C, D, di sininya E, F. Gitu ya. Yang tapi terpenting bakal selalu lebih dari AB itu? lebih dari AB, gimana maksudnya? Gimana, Syal? Maksudnya tuh kan kalau berkurangnya konsentrasinya itu AB-nya tuh nominalnya selalu di bawah CD atau bebas? Oh, oke. Jadi kalian fokusnya itu hanya ke tanda panah. Kalau sebelum tanda panah dia berkurang, setelah tanda panah dia bertambah. Kalau Ibu di sini, Ibu contohin gini ya. Contohnya ada C plus D, lalu tanda panah A plus B. Nah, ini dibacanya berkurangnya konsentrasi. Jadi setiap saat berkurangnya konsentrasi C plus D. Setiap saat bertambahnya konsentrasi A plus D. Jadi kalian fokusnya itu ke setelah tanda panah sama sebelum tanda panah. Kalau sebelum tanda panah itu nanti komponen-komponennya dia akan berkurang. Kalau setelah tanda panah komponen-komponennya akan bertambah. Gitu Sarah, gimana? Oke Bu, ngerti. Makasih. Iya, sama-sama. Oke gitu ya. Yang lain gimana? Tadi udah masuk Rusdan udah masuk ya. Terus teh Naila, siapa lagi? Nala, Zahra. Ya udah ya. Nanti kalian kalau ada yang bingung langsung tanyain aja ya. Oke sip, ada Casey sama ada Hanifa juga. Kalian kalau ada yang bingung langsung tanyain aja lagi ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 9 ini akan dieliminasi oleh soal titrasi. Nanti soal titrasinya Ibu bagikan, cuma 2 soal kok soal titrasinya. Oke, ini dieliminasi ya, nomor 6 ini ya. Oke, sekarang ke nomor 7. Untuk nomor 7, nanti itu ada beberapa kalimat kayak gini. Pernyataan berikut berkaitan dengan teori tumbukan. Pernyataan yang tidak benar adalah, nah itu nanti ada ABCDE ya. Ini yang dikuningin sama Ibu ini adalah faktor-faktor untuk teori tumbukan. Konsentrasinya semakin besar, maka tumbukannya akan semakin cepat ya, akan terjadi secara efektif. Luas permukaan semakin banyak, berarti dia juga akan akan terjadi teori tumbukannya, akan terjadi tumbukannya. Suhu semakin tinggi, tumbukannya juga akan terjadi. Katalis itu menurunkan energi aktivasi. Nah, sehingga tumbukan akan terjadi. Nah, ini faktor-faktornya. Jadi kalau ada kalimat konsentrasi menurun, teori tumbukannya berarti kan ini, kalau ada kalimat konsentrasinya semakin sedikit, maka tumbukannya akan terjadi. Gimana kalau gitu? Betul atau salah di kalimatnya? Salah. Oke, sip. Oke, Najwa, gitu ya. Oke, jadi kalau luas permukaannya semakin kecil contohnya, teori tumbukannya akan terjadi. Salah atau betul? Salah. Oke, sip. Gitu ya. Ini berarti kalian nanti hafalkan aja ada 4 faktor ini. Kalau selain faktor ini, berarti kalau berkebalikan dari faktor ini, contohnya suhu diturunkan, tumbukan akan semakin cepat terjadi. Nah, itu berarti salah ya. Oke. Aman nomor 7? Aman. Oke, sip. Oke, sip. Sekarang ke nomor 8.
Reaksi reversibel itu akan terjadi ya, dapat terjadi menjadi reaksi kesetimbangan itu apa? Ini doang. Nanti kalian cari atau hafalkan. Itu tuh kesetimbangan itu terjadi ketika laju reaktan sama dengan laju produk. Nah ini. Kalian nanti pilih aja yang laju reaktan sama dengan laju produk itu yang mana gitu ya. Gini, kan tandanya juga beda ya, arahnya bolak-balik gini. Arah bolak-balik ini adalah tanda dari kesetimbangan. Kalau arah searah seperti ini bukan kesetimbangan. Ya, nah ini yang kesetimbangan itu arahnya bolak-balik. Oke? Oke, Aman guys? aman. Oke, sip. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 9. Nah, di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 1 liter, pada suhu 127 derajat Celcius terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam reaksi kesetimbangan. Nilai Kc itu gimana, Cena ya? Nah, kalian harus lihat ke sini nilai Kc. Nomor 9. Mana ya nomor 9 ya? Mana lagi nomor 9 di atas ya? Bentar. Ini Ibu ada yang diganti tahu angkanya bentar ya. Ibu karena kan kisi-kisi ya, jadinya Ibu ganti angka aja ya, ternyata ada yang zong masukin angkanya. Nah ini nomor 9. Enggak, ini kayaknya enggak zong. Oke, nomor 9 itu adalah kesetimbangan ya, kesetimbangan. Nah jangan lupa kesetimbangan itu selalu produk pereaktan ya. Oke? Produk per reaktan. Ya? Nah, gimana? Oke. Oke, sip. Nah, terus tuh kalian gini ya. Tadi kan Ibu di sana nggak nulisin persamaannya ya, nggak dituliskan persamaan reaksinya. Nah, kalian boleh aja hafalin yang ini nih. Dan nanti juga nanti tuh kalian seharusnya menyamakan dulu, disetarakan dulu persamaan reaksinya. Tapi kan takutnya nanti malah kekecoh. Nah, ini nih persamaan reaksinya nanti. Buat apa persamaan reaksi? Kan buat ini ya. Nah, ini nanti kan SO3, konsentrasi SO3 dipangkatkan koefisiennya per reaktan. Reaktannya ini konsentrasi SO2 dipangkatkan 2. Terus dikali dengan konsentrasi O2. Jangan lupa yang dimasukkan ke sini itu adalah molaritas. Molaritas itu adalah mol per volume. Tadi mol SO3-nya 0,1 dan volumenya 1. Kalau volumenya 2 berarti bawahnya 2. Gitu ya. Ini juga mol SO2-nya itu 0,2. Kalau mol SO2-nya 0,3 berarti 0,3 di sininya per volume, O2-nya juga per volume. Gitu ya, sampai sini ada yang bingung nggak? Masih paham. Oke, sip. Oke, sip Kenzi. Yang lain, Naila, Najwa, Sarah, Rusdan, Nala. Ibu aku masih bingung. Masih bingung. Barusan siapa yang on mic? Oh, Akmal, ada Akmal juga. Barusan Ibu gak scroll. Oke, Ibu jelasin lagi ya. Jadi gini. Jadi langkah awalnya itu adalah tuliskan persamaannya. Oke, sebetulnya kalau dituliskan persamaan aja tuh hanya SO2 ditambah O2, reaksi kesetimbangan menjadi SO3 gitu ya. Nah ini, Ibu ini udah disamakan ininya juga apa? Koefisiennya udah disamakan gitu ya. Nah, caranya adalah, bentar Ibu hapus dulu ini. Gak bisa dihapus ini. Bentar ya. Berarti langkah pertama adalah kalian menuliskan persamaan reaksinya. Setelah itu Kc. Karena ditanyanya adalah tetapan kesetimbangannya, Kc itu adalah produk pereaktan. Berarti produknya di sini SO3 ya. Berarti konsentrasi SO3 dipangkatkan koefisiennya gini ya. Per lalu bawahnya itu adalah SO2 dipangkatkan koefisiennya yang ini berarti sekarang ke sini SO2 dipangkatkan 2 lalu dikali dengan, nah karena O2 ini koefisiennya 1 jadi tidak perlu ditulis kalau 1 jadi O2 aja. Nah setelah ini itu pakai perumus molaritas. Molaritasnya berarti N dari mol dari SO3 dibagi volumenya. Volume SO3-nya ya.
Terus yang SO2 juga sama. Mol SO2-nya dibagi dengan volumenya. Gitu ya. Dipangkatkan 2, jangan lupa ini juga yang atas dipangkatkan 2. Terus yang oksigennya juga sama. Berarti mol oksigen dibagi dengan volumenya. Nah, kalian masuk-masukkan yang diketahui di soal. Mol SO3-nya kan diketahui 0,1 ya. Nah, kalian masukin. Terus diketahui di soal itu volumenya 1 liter. Berarti dibagi 1 pangkat 2 gitu ya. Terus per NSO2 0,2 dibagi 1 pangkat 2 gitu ya. 0,1 per 1 gitu ya. Volumenya kan 1 liter semua, terus mol-molnya yang beda. Jadi ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Kalian besok jangan lupa pakai kalkulator saintifik ya. Siap. Gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Paham, Bu, paham. Oke, sip. Bu, itu teh hasilnya gitu doang kan? Jadi nggak perlu sampai kayak 0,1 dikuadratin gitu kan? Dikuadratin. Semangat. Oh, berarti hasilnya panjang atau nantinya? Enggak. 0,1 yang di ujiannya mah nggak panjang. Ini karena ibu asal-asalan bikin angkanya. Jadi buat cara kalian, yang ini mah kayaknya gak cantik angkanya. Tapi kalau yang di ujian bagus angkanya. Bulatkan 2 angka di belakang koma ya. Bulatkan 2 angka di belakang koma. Bulatkan. Iya benar, bulatkan. Jadi nanti kalau ibu punya gini nih. 1,4444. Nah, ambil 2 angka di belakang koma. Salah, Siap. bukan bulatkan. Bukan bulatkan 2 angka ya. Nah, ini maksudnya ambil 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Gitu. Jangan lupa bawa kalkulator apapun itu pokoknya. Bawa ya. Biar buat hitung, biar cepet. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Karena banyak koma-komaan nih. Jadinya lebih baik bawa. Oke, sekarang kita. Nah ini ibu ganti ya. Nih, sebanyak 8 mol. Kan di soal itu sebanyak 6 mol, 8 mol. Sebanyak 8 mol, ini kalian ganti ya, 8 mol gas NH3 dimasukkan dalam suatu wadah dan terurai menghasilkan gas N2 dan H2. Pada keadaan setimbang terdapat 7 mol gas NH3. Nah, ini juga H2-nya ganti NH3 ya. Dan campuran gas-gas pada kesetimbangan menimbulkan tekanan total 4,5 atm. Nah, kalau berhubungan dengan tekanan total berarti berhubungan juga dengan KP. KP itu adalah tetapan kesetimbangan pada tekanan ya, KP. P-nya di situ, P itu simbol dari tekanan. Kalau tadi C itu simbol dari konsentrasi. Gitu. Ini KP yang ditanyainnya. Nah, caranya adalah ini mah pakai mula-mula bereaksi sisa. Wah, tulisannya sangat-sangat ini ya. Gini, kalian tuliskan dulu hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan persamaan reaksinya. Ibu hapus dulu. Ya. Firaya, halo. Halo, Ibu. Halo. Oke, kita ini ya. Ini kan persamaannya 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Nah, ini juga nggak dikasih di soalnya. Kalian ini kalau mau aman, kalian hafalin ini, nggak dihafalin sih. Ya, latihan soal nanti lama-kelamaan jadi ingat persamaan reaksinya ini. Hal yang kalian harus lakukan adalah tuliskan dulu persamaan reaksi di soal ini. Lalu tulis mula-mula bereaksi sisa. Tadi di kalimatnya adalah nah ini, sebanyak 8 mol gas NH3 dimasukkan dalam suatu wadah. Berarti mula-mula NH3 itu adalah 8 mol. Lalu katanya pada keadaan setimbang terdapat 7 mol gas NH3. Nah, pas saat bereaksinya itu dia tuh terdapat 7 mol NH3. Berarti nanti di sininya 8 dikurangi 7. Jadi 1 gitu ya. Nah, gimana kita ngedapetin N2 sama 3H2 itu pakai persamaan atau
reaksi pembatas. Yang awalnya kan kalau produk itu belum ada. Kalau produk itu kan belum ada kalau awal. Nah, berarti caranya adalah perbandingan yang ini ya, stokiometri ya. Jadi caranya adalah ini kan 1 dibagi dengan yang mana yang udah diketahui yang bereaksinya. Yang NH3 kan 7 ya. Jadi gini, pertama perbandingkan dulu koefisiennya. Yang ditanyain kan N2-nya 1 dibagi dengan 2 dikali dengan 7. Yang ini ya, dikali ini. Begitupun yang H2. H2 juga sama, 3 dibagi dengan 2 dikali dengan 7. Gitu ya. Setengah dikali 7, 3,5. Nanti langsung, berarti setimbangnya juga 3,5. Terus ini 2/3 kali 7, ini sama dengan 4,6, nanti juga 4,6. Terus nanti mol totalnya itu adalah tambahkan ini semua. Ya. 1 ditambah 3,5 ditambah 4,6. Ini salah hitung nggak sih? Ini salah hitung nih, ini 10,5 ya. 10,5. Berarti ini di sini 10,5. Berarti 1 ditambah 3,5 ditambah 10,5 sama dengan 15. Nah, karena kita tahu bahwa Kp itu, kita kan mau cari Kp. Kp itu adalah tekanan parsial dari produk. Tekanan parsial dari produk ini berarti Pn2 dikali dengan pH2. Jangan lupa koefisiennya selalu dipangkatkan. Jadi pH2 pangkat 3 per PNH3 pangkat 2. NH3-nya dipangkatkan 2. Gitu ya. PN2-nya dapat dari mana? Nah, dari sini. Pertama, kalian N2-nya apa? 3,5 ini tuh mol. Mol dari sini punya N2-nya dibagi mol totalnya 15 dikali P total. Nah, yang ini. NP per NT dikali P total. NP-nya berarti punya dianya. Kalau kita mau hitung N2 dulu, berarti si N2-nya berapa di sini? Yang mana yang N2? Yang 1, 3,5 atau 10,5? Yang 3,5. Oke, pinter. 3,5. Nah, berarti 3,5 kalau mau N2 dulu ya, berarti 3,5 dibagi N total. Mol totalnya yang mana? 3,5 atau 15? 15. 15. Oke, pinter. 15. Berarti 3,5 dibagi 15 dikali P total. Nah, P totalnya itu adalah yang diketahui di soal, itu yang tadi katanya tekanan totalnya 4,5 atm. Berarti di sini 3,5 dibagi 15 kali 4,5. Begitupun H2. Mol H2 berapa? Yang mana? Yang 10,5, 3,5 atau 1 mol H2-nya? Ini yang di sini salah ya. Karena kemarin Ibu salah hitung. Yang pH2 di sini yang mana? Yang mol H2-nya itu yang 10,5, 3,5 atau 1? Yang 10,5. 10,5 bukan? Oke, pintar. Berarti ini 10,5 ya. 10,5 itu dibagi berarti apa? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan mol total. Mol totalnya 15 ya. 15 dikali dengan P totalnya juga 4,5. Begitupun NH3. NH3 berarti molnya kan 1. 1 dibagi dengan totalnya 15 dikali dengan P totalnya 4,5. Nah, kalian hitung satu-satu, setelah itu masukkan ke sini. Contohnya, PN2-nya dapat 1 contoh ya. 1 berarti masukin. PH2-nya contohnya dapat 2, masukin. 2 pangkat 3 berarti nantinya. PNH3 juga dapat 3 contohnya ya. Berarti nanti masukin 3 pangkat 2. Nanti tinggal hitung, udah. Bingung nggak? Kayaknya bingung. Kecepatan nggak? Itu kemarin tuh Ibu masukin angkanya karena diganti angka aja. Jadi ternyata kok jadi min, akhirnya Ibu ganti lagi angkanya. Ini yang betul, yang ini angkanya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau aman? Aman sih Bu harusnya. Aman. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi. Sip. Kita ke nomor 11. Nomor 11. Nah, Ibu, dan itu ada, jadi yang betulnya yang mana? Contohnya 1, 2, 3, 4, atau berapa? Gini ya, teman-teman. Aduh, ini juga masih cerot-cerot bentar ya.
Yang mempengaruhi kesetimbangan itu kalau di sini, kalau lihatnya di sini itu hanya 3. Temperatur atau suhu, konsentrasi, tekanan sama volume. Penambahan katalis itu tidak mempengaruhi kesetimbangan ya. Jadi nanti yang salah ini hanya ini. Oke? Jadi kalau perubahan suhu, perubahan konsentrasi, perubahan tekanan sama volume itu berpengaruh. Tapi kalau penambahan katalis itu yang tidak berpengaruh. Oke? Aman? Aman, Bu. Oke, sip. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang waktu itu larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu dibagi 3 bagian. Larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, sama non-elektrolit. Kalau elektrolit kuat, itu kalau secara teori itu dua-duanya, nanti lampunya itu akan terang sama gelembung yang muncul itu banyak. Tapi kalau lemah, itu berarti lampunya redup. Terus gelembungnya sedikit. Atau enggak gini, lampunya terang tapi gelembungnya sedikit. Atau enggak kebalikannya, contohnya lampunya redup, gelembungnya banyak. Nah, itu berarti lemah. Nah, tapi kalau non elektrolit dua-duanya yang nggak ada, dua-duanya berarti lampunya mati sama gelembungnya nggak ada. Nah, itu baru ke larutan non elektrolit, gitu ya. Itu secara teori. Faktanya secara eksperimen itu biasanya kalau dia udah nyala lampu juga biasanya udah di larutan elektrolit gitu. Tapi ini secara teori. Jadi kalau secara teori ngikutnya yang teori dulu ya. Kecepatan nggak? Halo? Halo Ibu, kayaknya enggak sih, aman sih, masih aman sih. Aman. Oke, sip. Oke, aman. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 13. Seorang peserta didik melakukan percobaan dengan uji kertas lakmus dan diperoleh data berikut. Jadi itu tuh ada data. Nah, terus kalian tentukannya dia itu gimana. Kalau memerahkan kertas lakmus biru itu asam atau basa? Memerahkan kertas lakmus biru atau membirukan kertas lakmus merah. Pokoknya kalian patokannya gini, kalau ujungnya merah, itu berarti dia asam. Kalau basa, itu adalah biru. Lihat aja ininya, huruf depannya. Biru, basa. Gitu ya? Kalau merah berarti asam. Siap. Oke, Bu. Oke, sip. Jadi kalau Ibu mau tanya, kalau di sini, kalau nanti itu ternyata katanya dia itu memerahkan kertas lakmus biru, itu asam atau basa? Jadi Asam. dia tuh pinter. Oke, gitu ya. Oke. Nomor 14. Nomor 14 ini gampang banget. Ini ada cara cepetnya. Ibu tanya dulu. Ini termasuk ini udah ada ya di sini udah larutan basa kuat. Berarti basa. Gini. Ini kan sekarang itu berkaitan dengan basa. Berarti tapi tapi tanyanya pH yang waktu itu ya. Jadi kita ke pOH dulu, terus dari pOH baru ke pH. Bentar. Di kelas kalian ini sempet nih keajar ini. Soalnya di billing 1 waktu itu belum sempet. Iya benar, di kelas kalian ini udah ya waktu itu ya. Masih pada ini nggak? Ada yang lupa? Tapi Masih nggak ingat apa-apa Ibu, lupa. yang logaritma itu. Iya, mantep. Betul banget. Kalian pokoknya nanti coba latihan soal. Latihan soalnya itu tutup buku. Gitu ya. Buat latihan besok. Oke? Oke, sip. Nah, ini CHOH 4 nih, yang di soalnya bukan 2 ya, tipe lagi nih. Nah, gini. Oke, kita mulai saja ya. 4, berarti ini 10. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kalian tulis dulu, karena dari basa kuat berarti kita dapatkan konsentrasi OH-. OH-nya gampang banget, berarti di sini. OH-nya ada berapa? OH-nya ada berapa? Ada 4. Oke, jadi 4 dikali konsentrasinya. Konsentrasinya 0,01 berarti dikali dengan 0,01. Gitu ya, 4 dikali 0,01.
Nah, 4 kali 0,01, 0,04. Berarti nanti di sininya 4 kali 10 pangkat min 2, betul nggak? Pokoknya lihat aja di belakang 4-nya ada 2 angka, di belakang koma ada 2 angka, berarti 4 dikali 10 pangkat min 2. Aman? Aman, Bu. Aman. Oke, sip. Nah, jangan lupa juga dari OH min mau ke POH, nanti kata Ibu, di sininya kan ini tuh 4 min log 2 ya. Oh, ini kok jadi ini diganti, bentar. Nah, berarti jangan lupa pakai cara yang OH min ke POH. Min 2 dia akan pindah ke depan jadi plus 2 min log 4. Gitu ya? Aman, guys? Aman. Oke, lanjut lagi. Sip, lanjut lagi. Setelah itu berarti kita pakai rumus ini, PH plus POH sama dengan 14. Yang ditanyainya PH berarti 14 dikurang POH. 14 dikurang POH. 14 dikurang 2 min log 4. Gitu ya, jadi 14 min 2. 12 plus log 4. Udah gini, nanti jawabannya juga cuman gini 12 plus log 4 gitu ya. Jadi gak perlu dihitung lognya. Siap. Gitu. Oke, aman? Oke. Aman. Sip. Oke. Kalian itu waktu itu hari Kamis yang ngebahas ini ya? Iya, Iya, Bu. iya. Iya, benar. Kamis deh. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nah, ini akan ada 2 soal seperti ini ya. Jadi kalian ini aja belajar dari soal ini. Oke, ada 2 soal. Kenapa 2 soal? Karena yang bawahnya dieliminasi yang ini. Karena baik di billing 1 atau di billing kalian, itu belum keajarin secara general gitu. Kita belum belajar banyak tentang yang bawah, yang ini. Kalau di kalian, kelas kalian, kalau yang larutan bahasa kuat, itu kemarin sampai akhir. Karena hari Kamisnya kalian kan masuk ya. Kalau waktu itu libur deh, kalau nggak salah Kamis Jumatnya. Lupa, nggak tahu lah pokoknya intinya yang ini belum kesampaiin. Jadi Ibu ganti dengan soal setipe yang atas, oke? Gitu ya. Oke, sip. Lanjut ke nomor 16. Larutan garam berikut yang dapat memerahkan lakmus biru. Berarti kalau larutan garam yang memerahkan lakmus biru adalah yang gimana? Gini. Yang asam. Betul, pintar. Berarti yang asam. Yang gimana yang asam? Gini, nanti itu kan garam. Kalau garam itu kan terdiri dari asam dan basa ya. Nah, asam dan basanya itu gini, nanti itu Ibu contohnya berarti kan memerahkan lakmus biru, berarti asam. Yang asamnya itu yang mana? Gini, kalau Ibu punya NH3Cl, NH3Cl. NH3Cl ini terdiri dari apa? Di sini ada basa kuat asam lemahnya nggak? Atau asam kuat basa lemah? Cl itu dari apa ya? Dari asam atau dari basa? Apa tadi? Cl. Asam Cl. atau basa? Dari asam atau basa? Dari asam. Pinter. HCl. Betul banget Kenzi. HCl itu berarti asam kuat atau basa lemah? Asam kuat. Oke, pinter. NH3 ini basa kuat atau basa lemah? Tips and trick waktu itu kalau kompleks biasanya dia kelihatannya lemah. Berarti lemah ya? Betul, lemah. Nah, kalau basa lemah dengan asam kuat, penentu sifatnya itu adalah yang kuatnya. Berarti di sini dia asam ya. Gitu. Kalau Ibu punya ini NaCN. Na itu asalnya dari apa? Kalian sering menemukan apa kalau Na? NaOH atau HNa? Lebih enak yang HNa atau NaOH? Di elektron? Ya, pinter. NaOH. NaOH itu basa kuat atau basa lemah? Basa kuat ya? Basa kuat. Pinter. Betul, basa kuat, pinter. Nah, terus HCN. Nah, HCN ini asam sianida yang waktu itu kita bahas di laboratorium. HCN itu termasuknya asam lemah ya.
Betul, pintar. Nah, kalau asam lemah sama basa kuat, penentunya itu yang kuat. Berarti gini, kalau nanti ada garam NaCN, karena dia terdiri dari basa kuat dan asam lemah, berarti dia tuh sifatnya basa kuat, ya. Nah, basa kuat ini betul nggak kalau basa? Tadi kan harusnya asam ya. Nah, berarti jawabnya yang NH3Cl, gitu ya. Pilih yang asam, gitu. Sampai situ bingung nggak? Paham Ibu. Oke, ada lagi contohnya Ibu kasih NaCl. Berarti terdiri dari apa aja? Na dari apa kalau Na? Yang barusan? Na? NaOH. Oke, pinter. Kalau Cl dari apa? HCl. Oke. NaOH kuat atau lemah? Eh, Kuat. kuat. Betul? Lemah ya? HCl kuat. Kuat, betul, kuat. Kalau HCl kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Lemah. Sama kuat. Oke, sip. Betul ya, kuat ya. Nah, kalau kuat sama kuat, dia itu nanti sifatnya adalah netral. Jadi dia nanti nggak memerahkan atau nggak tidak membirukan. Gitu ya. Jadi kalian nanti pilih salah satu yang memang ada yang lemahnya. Kalau kalian mau memerahkan lakmus biru, berarti kan sifatnya asam. Pilihlah yang ada terdiri dari komponen asamnya, yang asam kuat, gitu ya. Oke, sekarang ke nomor 17. Berikut di antara senyawa garam di bawah ini yang tidak mengalami hidrolisis. Nah, ini berkaitan juga dengan nomor 16 tadi. Ibu pernah waktu itu, waktu praktikum, di billing 1 maupun billing 2, Ibu pernah menyinggung kalau kita praktikum itu kemarin ada yang lemah salah satu ya? Betul? Kayak kalau Betul. asamnya kemarin itu asam cuka ya. Kalau basanya kemarin tuh NH3 yang lemahnya. Salah satunya yang kuat. Nah, berarti kalau dua-duanya kuat itu tidak mengalami hidrolisis ya? Iya, Betul ya? betul. Oke, jadi nanti kalau kalian melihat garam NaCl, berarti itu tidak mengalami hidrolisis. Gitu ya? Aman ya? Aman Ibu. Oke, sip. Sekarang lanjut ke nomor 19. Nomor 18 ini akan diganti juga oleh titrasi. Jadi, titrasi itu akan ada 2 soal. Tadi pengganti nomor 6 sama nomor 18, ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 19. Nah, ini katanya yang memerahkan fenolftalin nomor 19. Ini nih, kuncinya di sini. Memerahkan fenolftalin. Yang memerahkan fenolftalin itu adalah larutan yang bersifat basa. Jadi nanti kalian pilih larutan yang bersifat basa ya, oke? Boleh kalian diingat-ingat, oh yang memerahkan fenolftalin itu yang bersifat basa gitu ya. Siap. Berarti kalau ada NaOH sama HCl mana yang memerahkan fenolftalin? NaOH. Oke, betul. Sip. Kita lanjut lagi ke nomor 21. Larutan 1 molar di bawah ini yang mempunyai pH paling tinggi. Gini ya, kalau pH paling tinggi, dia bersifat asam atau basa? Basa ya? Nah, berarti kalian juga nanti pilih yang basa. Kalau ada yang asam, itu berarti kan pH-nya kurang dari 7, gitu ya. Oke, nanti pilih larutan yang asam ya. Maaf, Yang yang basa. basa. Iya, Oke, nah boleh dibaca-baca lagi di bab larutan elektrolit, di situ lengkap asam basanya ya. Karena asam basa itu memang ada trik-triknya, tapi tidak semua bisa dipakai triknya. Kayak CH3COH kan itu ada OH-nya, tapi ternyata itu kan asam lemah gitu ya. Oke, sekarang ke nomor 22. Hidrolisis tidak terjadi di larutan, nah berarti yang itu yang tadi, yang dua-duanya kuat ya, kayak NaCl atau KCl. HCl, NaCl, itu nggak terjadi ya. Nah, tidak terjadi, oke? Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Takutnya kecepatan. Aman kayaknya Ibu. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Itu Casey kayaknya Ibu. Oh iya, gimana Casey? Ibu maaf, saya mau nanya lagi boleh? Boleh banget. Kalau yang tadi yang penoptalin itu jadinya milihnya yang solusinya basa ya Bu? Betul. Kalau Kalau yang kemarin,
yang lakmus biru akan menjadi merah apabila dicelupkan ke dalam larutan itu harusnya larutannya pilih yang bersifat asam. Oh, kalau memerahkan lakmus biru ya? Kalau jadinya ngambilnya itu yang kalau yang nomor 19 tuh yang basa kuat, yang 20 tuh yang asam kuat ya. Basa kuat. Oh iya, betul. Iya Oke. betul Kesi. Oke, siap. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, aman ya. Oke. Ada yang mau tanyain lagi? Boleh banget. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 23. Nah, nomor 23 ini tentang buffer. Jadi kalian pilih kalimat mana yang paling tepat. Azan guys, kita ini dulu ya. Berhenti dulu bentar, kita dengerin azan dulu ya. Siap, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 23. Nah, nomor 23, nomor 25, nomor 26 itu setipe. Jadi, kalau 23, Ibu tulis dari pengertiannya dulu ya. Jadi, kalau buffer itu kan dia fungsinya untuk mempertahankan pH. Nah, kalau ditambahkan sesedikit asam atau sesedikit basa, pH-nya nggak berubah jauh gitu. Nggak secara jomplang jauh jadi 2 ke 3, 4 atau 5 ke 6. 5 ke 6 masih termasuk sedikit mungkin ya, nggak 5 ke 7 maksudnya tuh nggak terlalu jauh gitu, tapi perubahannya sesedikit mungkin. Biasanya sih dimisalkannya itu 5,6 ke 5,7, sesedikit itu seperti itu. Nah, nanti seperti apa? Jadi nanti itu kalian pilih kalimat yang betul yang mana. Berarti kalau ada larutan buffer itu terdiri dari
Nggak bisa dihapus ini. Biasanya digeser-geser ya ini. Oh iya, bentar kita hapus dulu ya. Nah, contohnya dari apa? Larutan buffer itu terdiri dari ya si asam lemah atau basa lemah dengan konjugatnya, dengan garamnya deh, dengan garamnya. Maksudnya contohnya seperti apa? Contohnya ibu punya asam lemah CH3 COH. Ini kan asam lemah nih. Nah, nanti dia harus digabungkan dengan garamnya. Maksud garamnya seperti apa? Jadi ada CH3COO Na. Nah, jadi garam itu kan terdiri dari asam sama basa. Nah, asamnya itu harus konjugat dari si asam lemahnya CH3COO Na gitu ya. Nah, terus tuh contoh lagi. Kalau NH3OH ini kan basa nih dengan apa? Berarti nanti contohnya NH3Cl. Berarti nih NH3 tips and triknya lihat aja ininya. Ini NH3OH, ini basa lemahnya. Nah, berarti di garamnya harus mengandung NH3 lagi. Ini berarti buffer. Kalau ibu punya kayak gini nih. Contohnya ibu punya NH3OH. Ini kan basa lemah nih. Dengan contohnya NaCN. Nah, kan ini sangat-sangat tidak nyambung ya. Di sininya asam lemah. Di sininya basa lemah, tapi di sininya Na. Na kan nggak ada keterkaitan dengan NH3OH. Cn juga di sini kan asam lemah, berarti ini bukan buffer. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Apa tadi gimana Ibu? Jadi kalau buffer itu terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Gitu ya. Contohnya gimana? Kayak asam lemahnya di sini CH3COOH. Berarti nanti garamnya itu harus mengandung CH3COO lagi. Berarti CH3COO tapi konjugatnya ya. CH3COO Na gitu ya. Contohnya ini NH3OH berarti ada NH3Cl gitu ya. Jadi ini dan ini terdiri dari itu. Sampai sini bingung nggak? Oh ini tengah jelasin yang basa lemah gitu. Iya, jadi kalau buffer itu kan terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Itu sih pengertiannya itu aja. Oke. Gitu. Oke, sip. Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung boleh banget on mic aja ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor. Nah, nanti pengertiannya yang tadi asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Terus kalau nanti kalian disuruh milih yang mana terdiri dari komponen apa aja. Nah, pilihnya nanti berarti asam lemahnya dengan garamnya, gitu ya. Tips and triknya di sini ada NH3OH. Berarti nanti si garamnya juga harus mengandung NH3, gitu ya. Gitu aja. Gitu. Terus nomor 24, kita ke nomor 24 dulu. Nomor 24. Nah, ini 24. Jadi kan diketahui di soalnya itu mol HCl. Mol HCl itu caranya gimana? Kalikan depan belakang ya, mol HCl. Kita lihat HCl. Mana HCl ya? Ini HCl. Berarti HCl di sini itu kalikan depan belakang. 0,1 kali 200. Oke ya? Nah, terus nanti juga yang NH3 itu kalikan depan belakang. 0,3 kali 40. Itu nanti ketemu molnya. Gitu ya. Jadi hal pertama adalah kalian kalikan dulu depan belakang. Mol HCl dapat 200 kali 0,1 20 milimol. Mol NH3 itu nanti 40 kali 0,3 dapat 12 milimol. Terus nanti masukin ke persamaan reaksi. Ini juga persamaan reaksinya kalian boleh latihan dari sekarang ya. Nanti juga pakai yang ini. HCl ditambah NH3 kan nanti menjadi NH4Cl.
Mol HCl awalnya kan 20. Mol NH3 kan 12. Berarti nanti seperti biasa pakai reaksi pembatas. 12 dibagi koefisiennya 1 kan 12. 20 dibagi dengan 1, 20. Pilih yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah 12. Berarti nanti 12 ke bawah langsung, ini jadi 12 juga, ini jadi 12. Itu ya, 12 bagi 12 nanti. Nah ini, nanti di soal asli yang kalian, itu yang harus bersisa itu harusnya yang ini. Yang NH3-nya kalian kan kalau yang ini yang bersisanya malah basa ya 20 dibagi 12 asam kuatnya 20 bagi 12 8. Harusnya yang bersisa tuh ini karena kan angkanya Ibu asal masukin aja kemarin tuh. Tapi kalau di soal aslinya mah memang yang harus bersisa NH3. Kenapa? Karena tadi itu kan kalau larutan penyangga ini salah satunya lemah terus dan garamnya gitu ya. Jadi nggak bisa kalau yang kuat aja gitu. Jadi harus yang lemah. Nah, di sini bentar, di layarnya hilang nggak di kalian? Enggak, Ibu enggak hilang. Oh, nggak hilang. Di Ibu soalnya hilang. Nggak apa-apa ya, Ibu lanjutin lagi berarti. Berarti yang bersisa nanti yang NH3 ya, harusnya ya. Ini karena kemarin masukinnya, ternyata malah yang bersisa malah HCl. Harusnya Ibu cari angka yang bagus. Kemarin angkanya diganti aja. Nanti yang bersisanya yang ini ya, yang basa ya. Kita misalkan aja yang bersisa itu ternyata basa dan NH4Cl-nya itu 10 contohnya. Berarti nanti caranya adalah karena basa lemah, berarti nanti OH- sama dengan, ini rumusnya ya, Kb dikali dengan mol NH3-nya dibagi dengan mol garamnya. Nah, mol garamnya di sini tuh yang NH4Cl ini. Bukan ya NH3, di sini NH4. Jadi kan ada garamnya gitu. Berarti Kb-nya itu akan diketahui di soal. Kb-nya itu 10 pangkat min 5 dikali dengan NH3. Mol NH3-nya di sini 5 dibagi dengan 10. Harusnya kan kalau ngikut ini kan berarti di sini 12, ini 12, di sini juga 12. Gitu ya, tapi Ibu ganti dengan 5/10 ini hanya diganti aja biar perhitungannya gampang. Jadi 10 pangkat min 5 dikali 5/10. Jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Dari OH min, seperti biasa kita dapat POH. Ini min 6, jadi 6 min log 5. Terus pH-nya nanti 14 min 6 min log 5, jadi 8 plus log 5. Kecepatan nggak? Ada yang bingung nggak? Kenzi kecepatan nggak Ibu? Sarah, Enggak, Najwa, Ibu. Naila? Aman, Ibu. Enggak? Oke, sip. Bentar, Ibu belum dengar suara Sarah lagi. Sarah, Naila, Najwa. Aman Bu, aman. Aman, Bu. Oke, sip. Zahra, Rusdan, Nala, Muhammad Torik, mana lagi yang masuk? Ahmad. Ibu aku boleh nanya nggak? Boleh banget. Ibu mau nanya doang ini, nanti yang Ibu hitung bakal dikirim nggak? Dikirim. Oke. Kasih. Ya, dikirim ya. Sama kemarin ke billing 1 Ibu belum kirim juga. Jadi nanti setelah ini langsung Ibu download terus kirim ke kalian ya. Tapi yang udah diedit ini kan Ibu? Diedit yang yang ini, yang udah Iya, ada yang ini baru. ininya. Ya. Iya, yang udah ada ini ininya ya. Oke. Sih. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi ke nomor. Udah, sekarang kita ke nomor 27. 27 ini KSP. Di KSP ini nomor 27. Nomor 27. Mana 27 di atas ya? 20. Nah, ini. 27 kan kita tadi dapatnya CAF2. Jadi kalian uraikan dulu CAF2 dalam kesetimbangan menjadi CA2 plus 2F min. Cara penguraiannya yang Ibu ajarkan dulu di kelas ya. Terus lalu KSP. KSP-nya berarti CA2 plus konsentrasi CA2 plus dikali konsentrasi F min koefisien jadi pangkat. Dan jangan lupa yang dimasukkan ke dalam ini hasil kali kelarutan itu hanya yang fasenya aqueous. Kalau solid ini gak dimasukkan. Ya. Gitu. Terus ini kita hapus dulu. Terus nanti ini kan solid, ini kan ini bukan solid.
ini adalah simbol dari kelarutan. Kelarutan 2S. Ini ngikutin koefisiennya ya. Di sini berarti koefisien 1 berarti S. Di sini 1S, di sini 2 berarti 2S. Nanti setelah ini dimasukkan ke sini Ca2 plus kan S aja. 2F min kan di sini 2S. Jadi 2S pangkat 2, dapatlah 4S pangkat 3. Si kelarutannya itu diketahui di soal 4 kali 10 Bentar, ini kayaknya tipe deh. Kelarutannya berapa di soalnya? Bentar, kita lihat S-nya berapa. Kelarutannya ternyata 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti di sini 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3, di sininya ada 4 lagi ya. Ini 4, S-nya dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Sampai sini bingung nggak? Ini tinggal dikalikan aja. 64 kali 10 pangkat min 12 dikali 4 juga di sini lupa. Nah, sampai sini ada yang bingung? Kecepatan nggak? Enggak, Ibu. Ini KSP ya, jadi enggak. Oke, sip. Kalau nggak bingung, kita lanjut ke nomor 28. Nah, nomor 28 tuh ya? Nomor 28 di atas gitu atau di bawah? Nah, ini nomor 28. Bukan. Oh iya, ada yang benar. Nah, yang nomor 28. Oh, ini acak-acakan nomor 28 ini, bentar. Soalnya bekas Ibu juga ini kemarin ada bukan salah hitung sih. Bentar, lupa menghapus. Tulisannya nggak jelek ini. Bentar ya. Tulisanku jelek. Nah, oke. Kita mulai lagi nomor 28. Nomor 28 itu di sini senyawa itu CaCO3. CaCO3 nanti akan terurai menjadi Ca2 plus CO3 2-. Gitu ya. Berarti nanti masukannya konsentrasi Ca2 plus CO3 2-. Seperti biasa, kelarutan. Kebetulan di sini koefisiennya pada 1, jadi S langsung dikali S aja. Nah, di soal itu diketahui hasil kali kelarutannya. Nih, kita lihat ya nomor 28. Diketahui KSP CaCO3-nya udah diketahui nih, 6 kali 10 pangkat min 10 dimasukkan ke sini ya. Nah, dimasukkan ke sini 6 kali 10 pangkat min 10. Terus ini S dikali S, 6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Berarti kalau ingin mendapatkan S pangkat 2 jadi akar ya. Jadi 6 kali 10 pangkat min 10. 6 kali 10 pangkat min 10 itu dapat S-nya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini itu ada katanya pengen dalam 200 mili. Pengen dalam 200 mili dan ada di sini juga diketahui MR. Malam Ibu udah sepakat sama billing 1 ya. Langsung kalikan aja ya. Jadi 2,4 kali 10 pangkat min 5 dikali 100 dikali 100 MR-nya ya, dikali juga dengan volumenya. Volumenya kan di situ 200 mili. Nah, kalian ubah dulu ke liter, jadi 0,2 liter. Nah, ini jawabannya nanti 2,4 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan MR-nya 100 dikali dengan volume. Nanti jawabannya ini. Kecepatan nggak? Ada yang mau tanya? Kenzi, Ibu kecepatan nggak? Enggak, Ibu. Nggak, oke. Sarah, Ibu kecepatan nggak, Sarah? Udah, oke. Enggak, Ibu, lanjut. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 29. Jika KSP Ag2 SO4-nya 6,2 kali 10 pangkat min 5, maka kelarutannya dalam 1 liter berapa katanya gitu. Itu nomor 29 ya. Nah, ini. Nah, seperti biasa kalian jabarkan dulu Ag2SO4 itu menjadi 2Ag plus SO4 2-. Nanti hafalin aja nih ininya. Latihan aja cara menyetarakannya ya. Iya. Menguraikan bukan menyetarakan. Terus nanti kelarutan, ini jangan lupa di sini koefisien menjadi 2S nanti terus jadi S. Terus setelah itu KSP. KSP berarti konsentrasi Ag plus pangkat koefisien dikali dengan SO4 2-. Terus masukkan 2S pangkat 2 dikali dengan S, jadi Ibu mau 4S nanya pangkat. dulu, Ibu. Boleh Itu tuh banget. 2 yang di 2 AG itu dijadiin pangkatnya ya?
Betul, pinter. Ininya jadiin pangkat. Oke. Oke, sip. Kalau Dijadiin yang pangkat. kalau yang depannya tuh duanya yang biar biar sama yang SO-nya ya, biar sama ya. Oh, yang ini? Yang ini? Kan yang di Biar. yang di SO4 tuh 2 min. Berarti Oh, nggak ngerti. Itu emang udah rumusnya atau gimana? oh, kenapa jadi SO4 2 min ya? Iya, gini. Yang waktu itu bentar ya, Ag2 SO4. Nah, Ag-nya ada berapa? Ag-nya ada, tadi betul banget kata Sarah untuk nyamain, Cina bener banget. Ag-nya ada 2 ya. Pertama berarti 2 Ag. Nah, berarti yang pertama mah muatannya plus aja, 2 Ag plus. Yang belakang tulis semua SO4. Nah, ini kan 2 plus ya. Nah, dalam persamaan reaksi itu harus setimbang, harus saling menghilangkan muatannya, harus nanti tuh muatan totalnya 0. Ini 2 plus, berarti untuk jadi 0 jadi min 2. Atau 2 min. Gitu ya. Oke, sip. Oke, makasih. Sama-sama. Jadi nanti langsung masukin aja ya 2S pangkat 2 dikali S, 4S pangkat 3. Terus nanti S sama dengan akar 3 KSP per 4. KSP-nya udah diketahui di soal, dibagi 4. Udah kalian pakai kalkulator jawabannya. Udah ketemu kelarutannya. Gitu. Sampai 29, ada yang mau ditanyain? Enggak Ibu, lanjut. Aman ya Bu? Oke, Nay. Oke, Kenzi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu belum ngedengar suara Nala. Terus Teh Firaya tadi udah on mic belum ya? Rusdan, tadi Ibu udah tanya nih Firaya, Zahra. Siapa lagi ya? Ada Ibu. Firaya mah tadi ya udah ini bersuara ya. Zahra juga. Oke, itu yang belum Nala, Rusdan, Muhammad, Tori, cowok-cowok belum, baru Kenzi. Oke, kita lanjut lagi ya. Tapi kalian kalau ada yang kurang paham tanyain aja, oke? Nah, kita lanjut ke nomor 30. Di kalian ada soal nomor 30 nggak? Di kisi-kisinya ada kan? Ada yuk. Oke, masalahnya yang Ibu kerjakan malah nggak ada. Jadi kalian lihat soal sama-sama ya. Ntar Ibu buka dulu soalnya. Itu tuh KSP-nya yang paling rendah kan ya? Dimintanya? Bentar Bu. Tak boleh dibuka dulu. Iya, yang paling kecil. KSP paling kecil. KSP paling kecil. Nah, KSP paling kecil itu berarti nanti kelarutannya juga kecil. Gitu ya. Nah, berarti kalau mau kalian karena di situ maunya kelarutannya kecil, pilihlah KSP-nya yang kecil. Aturan KSP itu kan perkalian ya. Perkalian antara mol dengan indeksnya. Contohnya Ibu punya ini, contohnya ini. Ag2SO4 sama AgSO4. Jelas-jelas kalau yang ininya ada indeksnya 2, berarti kan dia akan pindah ke depan. Jadi kan nanti akan mempengaruhi ke perkalian. Jadi akan besaran yang ada indeksnya pertama itu. Terus kalau ada 6,2 kali 10 pangkat min 16. Nah, min 16 sama min 5 besaran mana? Berapa sama berapa Ibu? Min 16 sama min 5 besaran mana? Min 5. Betul, pintar, jauh banget ya itu ya, min 16 sama min 5. Kalau dalam min itu berarti jauh banget, 10 pangkat min 16 0,0000 gitu ya. Nah, itu berarti kalian lihat aja pangkatnya yang paling kecil yang mana. Nah, pangkat yang paling kecil itu adalah kelarutannya yang kecil. Gitu ya. Di situ ada yang sangat menonjol kelarutannya yang paling kecil ada ya. Yang mana? Yang 1,2 gitu, Bu. Yang kali 10 pangkat min 16 bukan? Kali 10. Oh, iya. Oke. Itu yang paling kecil ya. Kalian lihat aja gitu aja, Bu. Udah, betul. Karena KSP itu berbanding lurus dengan kelarutan. Jadi kalau nanti contohnya ditanyanya kelarutan yang paling besar, berarti lihat aja yang paling besar nilainya.
Gitu ya? Berarti ini tuh tergantung sama pangkatnya. Betul, tergantung pangkat dan tergantung dengan koefisien. Ibu contohnya punya ini ya. Ini Ibu punya AQ2 SO4. Tapi kalau pangkatnya yang 10 pangkat min 16 sama 10 pangkat min 5 itu pasti jelas yang lebih kecil 10 pangkat min 16 ya karena jauh. Contohnya kayak gini kalau tipis-tipis. AG2SO4-nya 6,2 kali 10 pangkat min 5. Terus ada juga AG2SO4 6,2 jangan deng. 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi kan berubahnya cuman pangkatnya mah sama, berubahnya di sini ya doang. Kalian lihat indeksnya, di sini AG2. Di sini dia AG-nya punya 2, di sini AG-nya cuma 1, berarti yang lebih besar yang AG2. Gitu ya? Oh, jadi tergantung sama yang di depan sama yang di pangkatinnya, Bu. Betul, betul. Oke, tapi kalau ada min 16 sama min 5 itu pasti yang lebih kecil yang min 16, gitu ya, karena jauh itu. Oke, Bu. Oke guys. Oh, udah 30 soal. Ibu aku mau nanya dulu. Boleh banget. Besok tuh soalnya PG semua atau ada Iya. esainya? Belajar semua. Berapa soal Ibu? 30 soal. Ini setipe sama ini. Nanti ada titrasi 2 soal ya. Ibu belum kasih ke kalian. Oke, makasih Bu. Sama-sama. 3. Oh iya, nomor 1 belum dibahas lagi. Nanti aku ke Ibu satu lagi. 30 soal, 10 soal bahasa Inggris. Oke, Bu. Oke. Noted. Bu, saya mau nanya boleh, Bu? Boleh banget Casey. Kan sorry. Mm-mm. Kan ada soal yang ngitung POH bahasa kan. Terus buat ngitung POH bahasanya tuh ngitung pH-nya itu 14 min POH. Kalau misalnya asam itu jadi 0 min POH-nya. Min CL-nya atau gimana, Ibu? Kalau asam, gimana Casey kalau asam? Misalnya yang kayak nomor 14, nanti kan setipe sama yang 15. Kalau yang ditanyanya itu kan yang bahasa kuat ya. Iya bahasa kuat yang ditanya. Ya. Terus kalau mau nyari pH-nya itu rumusnya kan 14 min POH. Kalau Iya. misalnya yang dicarinya itu asamnya masih samakah atau kayak misalnya 0 min? Oh, oke, paham Ibu pertanyaannya. Kalau ininya ditanyanya asam gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau di sininya asam, contohnya Ibu contohin apa ya? HCl. HCl. Nah, kalau asam, dia itu nanti turunnya nggak bakalan ke OH- dulu. Pasti langsung ke H plus ya? Betul? Iya. Kalau nanti dia turunnya ke H plus, dia langsung dapet pH. Gitu ya? Oh, jadinya abis beres H plus langsung udah abis beres yang si lognya itu jadi itu jawabannya ya? Betul. Langsung ke pH-nya. Kalau dari kita ke POH dulu, terus ada 14 min pH, 14 min POH, itu kalau kita dari berangkatnya dari basa dulu. Gitu ya? Oh, jadi kalau dari asam tuh nggak ada POH-nya langsung pH aja ya? Betul banget Casey. Oke, makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke guys, kita ke nomor 1. Nanti kalau kalian ada yang bingung di nomor berapa, tanya langsung lagi ya, biar clear. Oke, ini kepake banget kayaknya nanti di kelas, kepake ya? Ya benar, pasti kepake banget di kelas 12. Oke, kita ke nomor 1. Untuk nomor 1, langkah pertama adalah nomor 1, Ibu teh nggak lupa fotoin. Ibu bahas di sini aja ya, di layar aja. Pada pemanasan 5 gram kristal CoCl2 NH2 yang berwarna merah muda akan dihasilkan 2 gram kristal CoCl2 hidrat yang berwarna biru. Nah ini kan reaksinya itu kalian itu sebetulnya ini berhubungan sama rumus empiris. Itu di awal banget sama ibunya tuh. Masih inget gak? Rumus bukan empiris. Di awal banget, rumus empiris, rumus molekul. Kristal sih, lebih ke air kristal. Awal banget. Awal kelas 12 ya? Kelas 11 Ibu. Iya? Oh iya, awal kelas 11. Lupa nggak? Lupa kayaknya Ibu. Oke, nggak apa-apa. Oke,
kita tulis dulu persamaan reaksinya ya. Kan ini COCl2 nih. Jadi COCl2 NH2O NH2O. Nah, yang bagusnya mah yang bawah ini ya. Pokoknya COCl2 NH2O menjadi ini COCl2 plus NH2O. Ya, COCl2 NH2O menjadi COCl2 NH2O plus NH2O. Nah, katanya sebelum pemanasan itu 5 gram. Berarti sebelum pemanasannya 5. Terus setelah pemanasan COCl2-nya 2 gram. Berarti NH2O-nya berapa? Karena kan ini juga berlaku hukum kekalan massa. Berarti sebelum bereaksi harus sama dengan setelah bereaksi ya. Kalau sebelum bereaksinya 5, setelah bereaksinya juga harus 5. Nah, COCl2-nya 2, berarti NH2-nya 3. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, sip. Nah, setelah itu udah aja. Ini pakai mol. Tar. Molnya yang produk aja ya, karena kita pengen cari N. N-nya kita dapatkan dari produk. Gini. Kita bandingkan mol produk. Mol produk tuh kan di situ ada 2, COCl2 sama NH2O. Kita bandingkan. Berarti mol itu kan gram per mR ya. Di sini 2 gram. Berarti COCl2 berapa ininya? Berarti 2 dibagi mR COCl2 itu adalah 130. Nah, ini yang 130 kayak gini, ini gak bakalan berubah. Jadi kalian untuk mempercepat perhitungan boleh diingat-ingat yang 130 yang bawahnya ya. Dibandingkan NH2O, NH2 kan 3 gram. Berarti 3 dibagi mR dari air itu kan 18 ya. Nanti kalian bagi 2 dibagi 130 kan itu 0,01 contohnya ya. 3 dibagi 18 itu dapat 0,16. Nah, kedua belah pihak ini kalian bagi dengan yang paling kecil, dibagi dengan 0,01. Jadi dapat 1 dibanding dengan 16. N-nya nanti langsung, N-nya dapat 16. Dari perbandingan itu. Dah, gitu guys. Bingung nggak? Enggak, Bu. Oke, dah beres berarti 30 soal ya. Nanti Ibu kirim ininya. Sama titrasi nanti nyusul. Asalnya mau siang ini, tapi Ibu nggak keburu karena hektik dengan tugas-tugas yang lain. Maafin ya. Punten juga agak keburu-buru sekarang karena nanti jam 1 Ibu ada acara, jadi harus beres. Kalian nanti kalau kalian ada yang bingung, tanyain aja ya. Nah, contohnya gini, kalian setelah ini mau ngerjain ini. Terus tuh nanti ada, oh bingung aku lupa caranya, tanyain aja ya. Oke, aman. Nyantuy aja, sok aja chat aja. Tapi maaf kalau telat balasnya ya. Oke, Bu, Oke, tapi Bu. nanti yang di catatannya bakal Ibu kirim kan ya? Ya, sekarang, Oke. bentar ya, Ibu save Makasih. dulu. Sama-sama, kalian semangat besok. Jam keberapa besok? Jam Pertama, pertama. Wow. Wah, jam pertama. Ini ya, jangan lupa bawa kalkulator pokoknya. Soalnya itu kepake banget, pasti. nggak boleh pakai kalkulator HP ya, Bu? Gimana ya? Aturannya nggak boleh sih. Aturannya harus pakai kalkulator ini. Harus pakai kalkulator saintifik atau kalkulator apapun itu. Yang ada di rumah aja. Oke. Kalian kalau kan biasanya ada pengawas-pengawasnya ya. Nah, pengawasnya kalau ketahuan sama pengawas yang ini pasti nggak boleh di kalkulator HP gitu. Jadi amannya bawa kalkulator aja, ya. Semangat kalian, ya. Pokoknya semangat ya. Dadah. Siap. Ya, Bu, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Nggak tuh nggak ngerti. Halo Akmal. Tapi suaranya baru muncul. Dadah. Assalamualaikum guys. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lagi.